kuburannya merangkak. Ini adabnya dapat dari mana? Oh, Harry Pras gak baca kitab. Oh, ngapain kita harus belajar kitab yang mengajarkan kita gulu kepada manusia berjalan rangkak di kuburan? Belajar itu bukan dengan cara seperti ini. Bahkan ada kitab yang katanya kitab itu untuk mengatur rumah tangga, ya, rumah tangga apalah begitu mereka menyebutnya. Tetapi apa? Mengajarkan khurafat di dalamnya, mengajarkan tahayul, Fathul Izal atau apa itu juga ada sejenisnya temennya kitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu kesimpulan lagi, dan ini merupakan himbauan kepada kiai dan juga pengasuh pondok pesantren ataupun gus ya, yang selama ini eksis mengajarkan kitab tentang masalah rumah tangga ya. Karena himbauan ini sangat begitu keras agar meninggalkan kitab tersebut. Seorang kiai dan juga seorang gus atau pondok pesantren yang memang eksis dan kemudian konsisten membacakan kitab ini segera ditinggalkan. Karena apa? Ada himbauan untuk meninggalkan kitab tersebut adalah kitab yang tidak pantas karena di dalamnya berisi khurafat, berisi takhayul. Ini sesuai yang disampaikan oleh Mas Harry Pras ya. Tapi kalau saya amati, saya yakin Harry Pras tidak membaca secara utuh ataupun tidak membaca sama sekali. Karena kitab tersebut adalah kitab Fathul Izar dan kemudian kitab Qurratul Uyun. Saya heran ketika Harry Pras menyatakan di dalamnya itu ada khurafat dan kemudian ada takhayul, ada hulu. Kiranya Harry Pras ini belum mengoreksi dan mencermati otentisitas dalam kitab tersebut. Tapi sebelum saya mengulas, simak dulu yang disampaikan Harry Pras ya. Kuburannya merangkak. Ini adabnya dapat dari mana? Oh, Harry Pras gak baca kitab. Oh, ngapain kita harus belajar kitab yang mengajarkan kita gulu kepada manusia berjalan rangkak di kuburan? Belajar itu bukan dengan cara seperti ini. Bahkan ada kitab yang katanya kitab itu untuk mengatur rumah tangga, ya, rumah tangga apalah begitu mereka menyebutnya. Tetapi apa? Mengajarkan khurafat di dalamnya, mengajarkan tahayul, Fathul Izal atau apa itu juga ada sejenisnya temennya kitab itu. Sama dua kitab itu mengajarkan seperti itu. Tetapi apa? Kitab itu dijadikan pembahasan di mereka. Bagaimana kalau itu diamalkan? Allah dan percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillah pokoknya. Ya, Jadi yang pertama yang perlu saya luruskan, ada kitab namanya Fathul Izar dan kemudian kitab Qurratul Uyun. Itu seringkali dibacakan oleh kiai-kiai sepuh ya, pengasuh pondok pesantren untuk mengatur rumah tangga bagi santrinya, khususnya bagi santri-santri yang senior ya, yang ingin melakukan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Harry Pras menyampaikan seperti ini, otomatis pesantren-pesantren yang berdirinya yang sangat begitu lama, khususnya pondok pesantren yang dikenal dengan pondok pesantren salaf yang eksis membacakan kitab tersebut, maka pondok pesantren itu melakukan sesuatu yang bisa menyesatkan karena di dalamnya ada khurafat katanya dan kemudian takhayul. Secara esensi yang disampaikan Harry Pras kurang paham dengan masalah takhayul dan juga khurafat ya. Karena yang dilakukan Harry Pras seringkali membacakan terjemah dan kemudian mengedukasi apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi. Ini memang kenyataan. Kalau kita berbicara tentang substansi dari isi kitab Fathul Izar dan kemudian Qurratul Uyun, yang pertama ketika bersangkutan atau berhubungan dengan masalah hari-hari yang banyak fadilah ya, ketika berurusan suami istri, itu hanya sekedar istiqra, bukan berarti keyakinan yang harus dilakukan. Dengan artian istiqra apa? Istiqra itu ya hasil apa ya? Hasil uji cobalah, atau hasil apa istilahnya istiqra yaitu ya uji cobalah atau penelitian lah, paling dekatnya kepada konsep penelitian. Sehingga para ulama mempunyai istiqra seperti itu, ditulislah kitab Qurratul Uyun. Itu sebagian saja ketika
berhubungan dengan masalah hari-hari tertentu. Dan kemudian yang kedua adalah dalam kitab Fathul Izar ataupun Qurratul Uyun itu seringkali ada penampilan lafaz yustahabu dan kemudian wa mimma yutlabu. Jadi itu merupakan sesuatu anjuran, bukan hal yang harus dilakukan. Kalau dikatakan khurafat ini sangat jauh sekali, bisa dicek sendiri. Yustahabu disunahkan, wa mimma yutlabu, wa mimma yuttaqo. Dan juga masalah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ini bukan keharusan secara mutlak, tidak, tapi sekedar cuman anjuran saja, sekalipun dibahasakan harus. Karena dalam konsep kaidah yutlabu dan kemudian yuttaqo, yustahabu itu ada definisi tersendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam kitab Fathul Izar itu sendiri seringkali saya temui dan saya juga pernah baca, di dalamnya itu memang terkandung hadis, kemudian terkandung Al-Quran. Kalau berbicara tentang hadis dan Al-Quran, bahas satu dulu, tentang Al-Quran dulu. Al-Quran, Salafi Wahabi mengakui dong, ketika Salafi Wahabi langsung mengatakan, oh ini persepsi saya, oh ini pendapat saya, qala Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bisakah Al-Quran dikatakan khurafat? Al-Quran itu adalah maktu'un bisidiki, tidak ihtimal kepada yang lain, akan tetapi positif. Yang namanya Al-Quran itu merupakan satu kebenaran mutlak. Tapi dalam cara untuk memahami itu ya butuh proses, butuh mekanisme. Kemudian selanjutnya masalah konteks hadis. Saya tidak ingin membahas secara detail ya tentang masalah hadis, entah dhaif, hasan ataupun sahih. Tapi tidak semuanya hadis itu yang di sana itu dikatakan hadis palsu atau bagaimana. Ini kalau kita kaji dalam substansi dalam kitab Fathul Izar. Nah, prinsip dari Harith Pras ini ketika menyatakan hulu, khurafat, dan kemudian apalagi takhayul, satu bukti nyata Harith Pras tidak membaca kitab ini baik secara utuh ataupun sebagian. Ya, karena ustadz-ustadz mereka itu atau sanjungan-sanjungan dari Harith Pras itu memang rujukannya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau maqalatul ulama, pendapat ulama itu tidak menjadi rujukan dan tidak dihiraukan oleh Harith Pras. Jadi seperti itu. Ini merupakan satu statement yang sangat begitu berbahaya ya. Karena satu di antara yang menjadi hal yang dampak negatif adalah menyakiti para ulama yang istiqomah membaca kitab tersebut. Karena apa, yang membaca kitab tersebut itu bukan pesantren-pesantren kecil, dan tidak perlu saya menyebutkan pesantren besar itu membaca kitab tersebut. Kalaupun dikatakan kitab itu sesat atau terdiri dari khurafat, terdiri dari takhayul, ya mana mungkinlah ulama membaca itu. Tapi nyatanya dan faktanya ulama itu sudah biasa membaca kitab itu untuk sebagai wawasan bagi santri-santri yang sudah senior ya, sudah senior dan ingin melakukan hubungan atau ingin melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berupa akad nikah. Jadi Harith Pras ini butuh di fresh dulu ya agar pikirannya tidak ngambang. Dan seringkali yang dijadikan rujukan adalah Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz paling murni, dan mengolok-olok apa yang menjadi harokah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini satu kesalahan yang sangat begitu besar bagi saya pribadi ya. Kalau Harith Pras ini tetap tidak diluruskan dan tidak dikanter, dia akan selalu merajalela, dan umat Islam menganggap Harith Pras itu adalah orang yang benar. Ini satu kesimpulan yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat atas segala kehilafan. Tapi yang jelas Harith Pras ini bukan fannya untuk membahas kitabnya, agar tidak menjadi orang yang atabil ajaib, yang selalu mendatangkan keajaiban. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.